Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas tentang market yang lagi bullish ini ya guys ya. Kita mau ingetin aja sedikit ya guys ya. Nah guys, di market sekarang ini guys ya, IHSG itu berada di level yang all time high ya guys ya. All time high dan cenderung naik terus gitu loh guys ya. Nah, di situasi seperti ini guys, ini sepertinya ya memang kelihatan sangat mudah gitu loh guys ya. Sangat mudah sekali menghasilkan uang ataupun cuan ya guys ya. Jadi di video kali ini tuh kita akan bahas gitu guys ya, kenapa di fase bullish ini mudah sekali ya kita menghasilkan uang ya guys ya. Guys, tapi sebelum lanjut gue ingetin lagi guys bahwa channel Bang Omon-Omon sudah mengaktifkan gabung ya. Kalian bisa bergabung di channelnya Bang Omon-Omon, baik supporter Bang Omon-Omon ataupun belajar intens ya guys ya, supaya kalian bisa mendapatkan rekomendasi-rekomendasi saham-saham terbaik ya guys ya. Nah guys, hari ini tuh tanggal 21 Januari, ini masih pagi guys, market belum buka ya guys ya. Ini IHSG itu posisi kemarin itu udah di 9134 ya, ini udah tertinggi guys ya, sepanjang IHSG ada ya guys ya, sepanjang IHSG berdiri ini itu fase paling tinggi. Nah di video kali ini tuh gue bukan bermaksud untuk nakut-nakutin atau buat bikin kalian jadi nggak percaya diri, bukan guys, tapi gue itu pengen mengingatkan aja gitu guys ya, bahwa tidak selamanya ya IHSG ini seperti ini guys ya. Bisa aja ya, gue nggak tahu kapan juga gitu guys ya, gue bukan Tuhan ya, gue nggak tahu kapan, tapi akan selalu ada fase-fase seperti ini ya. Contoh tahun 2020 itu di 4.400 ya. Di tahun 2009 itu 1.200 ya. Di 2015 itu 4.200. Dan terakhir itu yang paling baru itu di periode Februari-Maret ya, 2025 itu drop di 6.200 ya. Jadi selalu ada fase-fase bearish juga gitu guys ya. Jangan bullish terus ya. Kalau fase bullish ini guys ya, memang guys ibaratnya guys, monyet pun disuruh investasi, disuruh trading di bursa, mereka bisa cuan gitu guys ya. Karena asal klik-klik aja pasti jadi duit ya, karena memang fasenya bullish gitu guys ya. Ketika fase bullish ini apa yang terjadi sebenarnya? Jadi inflow guys, inflow itu kencang banget guys, duit masuk ke bursa itu kencang, baik dari asing maupun domestik. Banyak investor-investor yang menyuntikkan dana ke IHSG, ini yang membuat jadi semua saham itu tersengat gitu guys ya. Dengar ada isu tekstil lompat semua ya. Dengar ada Salim Bakri, semua saham Bakri naik semua ya. Padahal ada juga yang memang saham-sahamnya ini tidak ada perubahan apa-apa ya. Ada banyak saham Bakri ya, kayak misalnya Dewa. Mungkin Dewa memang bagus ya karena lagi ada buyback ya, manajemennya melakukan buyback. Ada Bumi yang mau masuk MSCI ya. Tapi saham-saham Bakri yang lain yang nggak ada hubungan apa-apa, kinerjanya juga nggak ada perubahan apa-apa, tidak ada rencana ekspansi, tiba-tiba tersengat naik semua gitu loh ya guys ya. Nah, mudah sekali di kondisi seperti itu, semuanya serba tersengat ya. Saham konglomerat Bakri tersengat ya, saham konglomerat Happy Hapsoro tersengat, saham-saham tekstil tersengat, semuanya serba mudah cuan ya, gampang banget. Asal pilih, monyet pun ya, monyet kasih laptop, kasih modal, monyet juga cuan ya. Tapi guys ya, gue cuman pengen ngingetin aja gitu guys, akan ada waktunya pesta ini berakhir gitu guys ya. Jadi gue bukan menakut-nakutin, tapi justru gue itu mengingatkan kembali gitu guys ya, bahwa ada fasenya nanti gitu guys ya. Nah guys, terus apa yang harus kita lakukan? Nah ini gue ada sedikit tips buat kalian nih guys ya. Buat kalian ketika market bullish gitu guys ya, kita ini gitu guys ya, kita nikmatin cuan ya untuk yang trading ya, tapi tetap disiplin stop loss gitu loh guys ya. Buat yang swing trade ataupun trading gitu guys, itu kalian nikmatin sepuas-puasnya ya.
Boleh share-share di TikTok ya, di TikTok tuh berseliweran yang pamer portonya lagi bagus-bagus ya, dapat saham yang cuannya itu puluhan persen bahkan beggar gitu loh guys. Tapi ingat ya untuk disiplin stop loss ya buat yang trading ya. Nah, buat kalian investor, kalian juga harus bisa misahin gitu guys ya, saham-saham yang trading sama saham-saham yang investasi ya. Saham investasi ini kalau kalau saham investasi gua kagak perlu yang namanya stop loss karena gua masuk di harga yang rendah gitu guys ya. Dan memang untuk saham investasi ini gua memang jangka panjang dan gua incer dividennya biasanya guys ya. Jadi memang kagak gua stop lossin gitu sengaja. Tapi untuk yang saham-saham trading ya kita harus disiplin guys ya, disiplin karena memang pesta ini suatu saat akan selesai gitu loh guys. Terus ya jangan rasa paling jago ya guys ya. Banyak jagoan-jagoan baru ya di bursa, mereka pamer-pamer ya, nggak apa-apa. Tapi pamer doang nggak apa-apa. Tapi sifat hati kita itu, sifat di dalam pikiran kita harus tetap humble gitu loh guys ya. Harus tetap sederhana. Karena apa? Karena ya kalian belum tahu guys ya, fase-fase bearish itu kadang-kadang juga cuan beggar kalian itu bisa lenyap dalam sekejap gitu loh guys ya, kalau kita terlalu sombong dan lupa diri gitu guys ya. Karena kalau kita sombong ya itu merasa besar kepala gitu guys ya. Besar kepala biasanya menimbulkan kecerobohan ya. Misalnya kecerobohannya merasa yakin bahwa analisanya udah hebat, padahal sebenarnya karena kedorong market bullish ya, merasa hebat, akhirnya all in di saham yang goreng-goreng gitu guys ya, all in di saham goreng-goreng, akhirnya pas bandarnya distribusi lupa lagi masang stop loss, atau stop lossnya kelewat sama kejatuhan harganya, jadi stop lossnya nggak kena ya, akhirnya nyangkut, habis itu nangis ya. Habis itu nangis berhari-hari guys, bisa termenung berhari-hari ya ketika fase bearish gitu loh guys ya, karena udah merasa paling jago ya. Ini bahaya sekali gitu loh guys ya. Kalian belum tahu kelemahan dari ngerasa jagoan ini gitu guys ya. Ngerasa jagoan ini membuat orang tuh terlena gitu guys ya. Kalian boleh pamer-pamer di TikTok, pamer-pamer di short ya, kalian dapat cuan berapa-berapa. Tapi di dalam hati harus tetap selalu rendah hati gitu guys ya. Kalian harus benar-benar ngerti ini gitu guys ya. Ini itu gua yang jagoan atau memang marketnya memang lagi bullish gitu guys ya, gitu. Ya, terus guys yang terakhir kalian ingat-ingat bahwa market itu nggak naik selamanya ya. Market itu ada periode-periode itu tadi ya. Market itu ada periode-periode bearish ya. Ya di fase bearish ini guys, ibaratnya guys ya, ketika air laut surut akan kelihatan siapa yang berenang nggak pakai celana gitu loh ya guys ya. Akan kelihatan di fase bearish ini, akan kelihatan ya mana investor atau trader yang profesional, mana yang monyet gitu loh guys ya. Gue bercanda guys ya, bukan ngatain kalian monyet, tapi ibaratnya gitu loh guys ya, perumpamaannya gitu ya. Jadi nanti ketika fase bearish ini ya itu kalian nggak usah kaget kalau misalnya kalian sudah disiplin stop loss ya, sudah tahu mana saham-saham trading, mana saham-saham investasi, ya harusnya sih kalian aman-aman aja dan ketawa-ketawa aja ya guys ya. Ya kayak gitu dulu ya guys ya. Jadi kita sekarang nikmatin fase bearish ini, kita cuan-cuan lebar-lebar, cuan tumpah-tumpah, tapi harus tetap rendah hati. Jangan congkak, karena congkak itu nanti bikin kita jadi ceroboh gitu loh guys ya. Tetap sesuaikan ya semuanya dengan trading plan kalian ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu teman-teman kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.